Halo teman-teman, kembali lagi di channel Delis Manulu. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali video sebelumnya, di mana video sebelumnya kita udah siap mendesain dengan nama form kas masuk. Ya, jadi teman-teman sekarang kita akan melakukan coding atau kita input codingnya di masing-masing objek ini. Jadi pastikan teman-teman sudah mendesain ini dan memberikan nama masing-masing text box ini maupun di button ini sama data griffy-nya atau biasanya saya sebut di sini di tutorial ini tabel ya, namanya tabel. Oke, sekarang kita akan coba double klik di formnya. Lalu teman-teman akan dapatkan form load ya, atau satu baris coding di sini. Lalu teman-teman panggil di sini call connect db. Oke, itu aja. Lalu di atas ini jangan lupa import ODBC-nya. Oke, kalau saya sudah memanggil atau melakukan import data ODBC-nya, sekarang kita akan buat sub. Namanya kita bikin 0. Oke. Lalu, apa yang kita lakukan di sini? Kita akan membersihkan masing-masing setiap objek itu, namun karena kita berulang kita pakai nanti, makanya kita harus buat kelas. Jadi nggak usah lagi kita ulang-ulang ngetik kode yang sama. Oke teman-teman ya. Sekarang kita akan coba txt bukti atau txt kode clear txt, cari clear txt, bukti clear dan txt penerimaan kita bikin dia 0 defaultnya karena dia berbasis uang atau ada keuangan di dalam. Lalu di sini uraian ini kita clear. Lalu di tanggal ini teman-teman, di sini beda perlakuannya. Kita ambil value lalu sama dengan date now. Berarti kita mengambil tanggal yang sedang berjalan di komputer itu, ya, atau tanggal sekarang teman-teman. Lalu kalau udah dikosongkan, apa yang terjadi? Berarti kita fokuskan ke txt bukti. Nanti rencana kita di bagian kodenya kita akan enable ya, agar tidak bisa diotak-atik. Karena kita kan rencana mau bikin nomor otomatis, ya. Setelah ini kita akan buat lagi subclass-nya, namanya data baru. Lalu tugas kita tinggal kopikan aja dari sini, teman-teman. Lalu pastikan di sini. Lalu kodenya hilangkan aja. Sekarang kita akan coba panggil data yang ada di database kita atau di tabel buku kas. Tampil data. Lalu kita panggil di sini DA biasanya. Lalu kita akan coba select seluruh from tbl buku kas. Panggil koneksinya ds atau disebut dengan new dataset. Tabel 1. Data source sama dengan ds tabel 0. Kalau sudah kita bikin seperti ini teman-teman, panggil masing-masing kelas yang sudah kita buat ini. Yang pertama, data 0 ini kita tidak menggunakan di form load karena kita mengincludekan kodenya secara otomatis atau di-generate oleh sistem itu sendiri. Jadi kita panggil data baru sama tampil data. Kita akan coba panggil di sini call tampil data, lalu call lagi kembali. Oke. Kenapa data baru kita panggil? Karena di sini kode. Sementara nanti kita bikin kode transaksinya otomatis dibuat dari tanggal sekarang dan ditambah-tambah 1 setiap transaksi ada. Jadi dia nggak ada ya, misalnya kita nggak ada melakukan input nanti di sini, tetapi dibikin oleh sistem itu sendiri. Oke, nanti kita coba. Jadi sekarang kita view design, lalu ditambah ini, kita panggil lagi data baru. Oke, kenapa saya bikin seperti ini? Karena data baru ini berulang saya panggil. Karena nanti saya gunakan di tombol simpan, saya gunakan di tombol update kalau update, dan saya gunakan di tombol hapus. Bayangkan kalau misalkan setiap ini saya gunain, saya kopikan ke sini, saya kopikan ke sini,
maka coding saya itu terlalu panjang. Jadi nanti masalahnya, kalau setiap ada perubahan atau penambahan agak sulit kalau tidak dikelompokkan dari awal. Itu aja sih, teman-teman. Tapi tujuannya sama aja, kalau misalkan teman-teman nggak bisa pakai ini, bisa juga persatu-persatu teman-teman pakai. Tapi berdasarkan kebutuhan teman-teman aja. Oke, kalau kita lihat di sini tadi kita form class masuk. Kalau kita lihat di sini, ada banyak ya. Ada yang kita nggak perlukan di sini, misalkan kode user nggak usah kita tampilkan, pengeluaran nggak usah kita tampilkan, karena di sini kan form class masuk. Jadi otomatis yang ada di sini uraian sama penerimaan sama kode dan nomor bukti dan tanggal. Oke, cara ngakalinnya teman-teman gampang. Tinggal tambah aja di sini tadi. Di sini hilangkan bintangnya. Lalu kita susun berdasarkan kebutuhan kita. Jadi kita upayakan yang pertama itu tanggal, lalu kode, baru nomor bukti, lalu uraian, setelah itu penerimaan. Kalau sudah seperti ini, kalau kita coba jalankan, oke, ini bukan nomor buku ya, tapi nomor bukti. Jadi biar nggak error aplikasi kita, kita try aja di sini teman-teman. Lalu ini copy ini, lalu cut, lalu masukin ke sini, baru di sini misek dalam kurun xe, baru titik misek. Dari mana xe ini? Kita mengambil dari atau hasil ekspresi yang udah dikelompokkan berdasarkan kasus yang ada. Ini saya nomor buku belum saya ganti, coba saya jalankan. Nanti teman-teman lihat sendiri kasusnya apa, tanpa menutup aplikasi kita, ya. Misalkan ini saya okekan, bahwasanya saya sudah tahu masalahnya ini dan saya setujui gitu teman-teman ya. Ini nomor buku, seharusnya bukan nomor buku. Tapi yang ada di sini sebetulnya nomor bukti. No bukti. Oke. Oke, kita coba. Oke, kalau teman-teman lihat di sini kan udah tampil tanggal dan kode. Kode, nomor bukti dan uraian. Cuman yang masalahnya ini uraian ini seharusnya harus lebar ya. Oke, teman-teman ya. Seharusnya harus lebar ya. Caranya gini, teman-teman. Untuk ngakalinnya, kita ke sini. Bukan tabel ya, tabel 1. Lalu sekarang kita akan coba di bagian uraian ini kita akan lebarkan kolomnya ya. Caranya teman-teman, di sini kita tabel 1, habis itu kita cari kolom, lalu kita hitung di sini. Cara hitungnya seperti ini teman-teman. 0, 1, 2, 3. Jadi bukan dihitung dari sini, bukan dihitung dari 1, 1, 2, 3, 4, bukan. Nanti kalau kita bikin dari 4 nanti di sini, yang terjadi, kita coba. Bisa-bisa, cuman nanti yang lebar itu bukan uraiannya, tapi penerimaannya. Ya teman-teman ya, bisa lihat sini ya. Oke, caranya kita hitungnya 0, 1, 2, 3. Jadi di sini kita ubah jadi 3, bukan 4. Oke, coba. Nah, oke teman-teman ya. Kayaknya udah pas ini. Yang sekarang kita lakukan, kita membuat namanya kode otomatis. Ya teman-teman ya. Jadi caranya gini. Kita ke atas dulu. Kita bikin dulu namanya, terserah teman-teman ya. Saya bikin di sini kode tanggal. Ya. Karena dia kan kita hitung berdasarkan tanggal sekarang. Lalu saya select seluruh from. Lalu saya ambil tbl buku kas. Lalu saya where-kan aja
Yang saya bikin nomor otomatis itu berarti bagian kodenya. Oke, kode in berarti saya select bagian maksimal kodenya. Saya ambil yang paling besar di kodenya. Oke, berarti select max. Ini penulisan kode besar, huruf besar ya. Jadi teman-teman bisa huruf kecil juga jadi. Tapi saya pakai huruf besar biar agak rapi aja, biar sama semua. Lalu di sini saya ambil from tbl buku kas. From tbl buku kas. Kalau sudah, nah saya panggil koneksi. Oke. Seperti biasa, kita data read sama dengan cmd. Oke. Setelah itu kita read kembali. Di sini kita bikin kondisi. Jika datanya tidak ada di database, lalu apa yang harus kita lakukan? Berarti txt kode itu sama dengan, di sini kita bikin inisialnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa bikin karena ini kan kas masuk, berarti saya bikin sini KM, ya kan? Baru saya tambah dengan format tanggal ya, format. Lalu saya format tanggal sekarang, tetapi saya ambil yang bagian YY, di mana ini YY ini tahun, ini bulan, dan DD ini tanggal. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalau misalkan sekarang 2020 bulan 12 sama dengan tanggal 28. Oke. Jadi yang saya ambil di sini 2 digit dari sini, berarti saya ambil 2020-nya, lalu saya ambil bulan 12, lalu saya ambil tanggal. Jadi ini tetap dia membaca berdasarkan tanggal. Oke teman-teman ya. Jadi di sini, setelah itu saya akan tambah, saya buat kutip 2, 0, 1. Jadi setiap digit ini yang 2 ini yang akan ditambah-tambah berdasarkan kondisi tanggal yang ada di sini atau tanggal berjalan gitu teman-teman. Ya, saya bikin else. Kalau datanya tidak ada berarti itu yang saya ambil. Berarti kalau datanya ada bagaimana? Oke. Di sini baru saya melakukan perhitungan menggunakan VB. Saya buat lagi kondisi di sini if Microsoft Visual Basic. Saya ambil mid, ya saya hitung dulu ya. Saya hitung dulu karakternya, di mana saya ambil dari data read di item yang namanya kode. Ya, kode. Lalu, apa yang saya lakukan? Saya hitung dulu, berarti 3 dan 6. Lalu setelah saya hitung, baru saya ambil berdasarkan format. Ya teman-teman ya, berarti format dengan tanggal sekarang. Lalu saya ambil yang kayak biasa ya tadi ya, YY, dan DD. Oke. Kalau misalkan itu, lalu saya ambil yang txt kode, sama dengan Microsoft Visual Basic, write-nya ya. Saya ambil data read di item kode. Kelompokkan jadi 8 ya. Lalu saya tambah 1. Setelah saya hitung misalkan gini. Ini kan saya bikin KM, lalu ditambah 6 ya teman-teman ya. Ini ditambah 6 ya. Ini kan kalau kita hitung ini
Ini udah 6 ditambah 2 berarti 8 ditambah 1. Ini saya tambah-tambah 1 ya teman-teman ya. Karena defaultnya 1 berarti saya tambah jadi kalau misalkan awalnya 1 datanya, lalu saya tambah lagi jadi 2. Nanti kita coba. Oke teman-teman ya. Setelah itu kita akan coba txt kode sama dengan B. Kita bikin, berarti kita kan tadi KM. KM ditambah txt kode. Oke. Lalu saya bikin else-nya. Kalau misalkan tidak, apa yang terjadi? Berarti, oke, txt kode sama dengan berarti KM kas masuk ditambah format dengan tanggal sekarang. Oke, biasa ya. Berarti YY, MM, dan DD. Saya tutup kurung berarti tambah 1. Saya jalankan ini teman-teman. Apakah bisa? Belum bisa. Caranya sekarang, ini kan saya bikin tadi subnya kode tanggal. Lalu di mana saya panggil? Jadi saya panggil di bagian ini. Tampil atau kode tanggal. Kalau kita jalankan seharusnya udah muncul di sini. Wow. Ternyata tidak ada yang salah ini. Di sini teman-teman ya. Seharusnya di sini kita bikin tutup kurun. Oke, kita coba jalankan. Oke. Di sini sudah ada teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ini kan KM, jadi baru di sini 2020 bulan 12 dengan tanggal 28 ditambah 1. Saya coba kopikan ini, lalu saya input ke, jadi saya coba di sini, udah otomatis 2. Ya teman-teman, di sini udah berhasil ya. Saya coba copy lagi di sini, saya tambahkan lagi ke, oke, saya simpan. Seharusnya di sini sudah 3. Oke teman-teman ya. Jadi sekarang kita akan coba kunci ya teman-teman ya. Ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Lalu di sini saya coba kunci dengan cara double klik. Langsung di sini txt kode enable sama dengan false. Lalu apa yang terjadi setelah saya lakukan ini? Di sini ada kas masuk dan di sini nggak bisa diapa-apain. Ya. Jadi setiap kita melakukan nanti simpan, maka otomatis di sini akan bertambah sendiri, berdasarkan jumlah data yang kita butuhin. Teman-teman ya, kurang lebih untuk menampilkan data, memilah data yang tampil di data grid view, dan menambah kode otomatis. Silakan tunggu video berikutnya. Terima kasih.